Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Oktaviasari dari kelas PAI 5D akan sedikit menjelaskan mengenai peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Nama lain beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Turki. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Beliau merupakan putra dari Syekh Jumaidil Kubro. Dia adalah ahli irigasi dan peta negara yang ulung. Kemudian pada tahun 1371 Masehi, Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Said Yusuf Mahrobi, dan 40 orang penggiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Kemudian yang selanjutnya, dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan jalur perdagangan. Sunan Gresik mula-mula berdagang dengan membuka toko yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga yang murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Melalui kegiatan dagang ini, beliau dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan tradisi masyarakat. Terdapat penjelasan dalam bahasa Arab pada inskripsi batu nisan makam Sunan Gresik yang memiliki terjemahan sebagai berikut. Pertama, guru kebanggaan para pangeran. Kedua, penasihat raja dan para menteri. Yang ketiga, santun dan dermawan kepada fakir miskin. Dan yang terakhir, yang berbahagia karena syahid. Kemudian Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam, kedudukan semua orang itu sama sederajat. Hanya yang beriman dan bertakwa yang memiliki kedudukan paling tinggi di sisi Allah. Yang selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada tahun 1401. Nama asli beliau adalah Muhammad Ali Rahmatullah atau lebih dikenal dengan Raden Rahmat. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Husain Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit. Beliau datang ke Pulau Jawa bersama sang ayah dan saudaranya yang bernama Ali Murtado dan Raden Burereh beserta sejumlah kerabatnya. Metode dakwah beliau yang terkenal adalah Moh Limo. Metode dakwah ini dikenal dengan istilah Moh Limo yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 hal tercela tersebut adalah yang pertama, moh main atau tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga, moh madat atau tidak mau menghisap candu atau narkoba. Yang keempat, moh maling, tidak mau mencuri atau maling dalam istilah Jawa. Kemudian yang kelima, moh madon, tidak mau berzina. Beliau membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Jaringan yang dimaksud adalah beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan perkawinan. Beliau menikahkan Muslim dengan putri penguasa Majapahit, sehingga dengan strategi ini menjadikan Islam menjadi mudah diterima dan lambat laun semakin mendapatkan dukungan dari para penguasa, sebagaimana ketika Nabi Muhammad menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Contohnya seperti pernikahan Syekh Waliul Islam dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan. Kemudian yang selanjutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah lewat ayahnya Sunan Ampel.
sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad. Beliau merupakan tokoh penambah instrumen Bonang dalam gamelan Jawa saat ini. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keahlian dalam bidang seni ini diimplementasikan beliau dalam dunia pewayangan. Selain itu, beliau merupakan tokoh penambah instrumen Bonang pada gamelan Jawa. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan oleh beliau untuk menarik simpati masyarakat untuk memeluk Islam dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam cerita pewayangan. Selain itu, beliau juga memasukkan nilai-nilai Islam dalam tradisi masyarakat Jawa seperti tradisi gendurinan atau kondangan, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan. Kemudian di tengah-tengah duduk seorang imam atau seorang cakreswara sebagai pemimpin untuk membacakan doa. Melihat adanya gendurinan ini, beliau mengisi upacara gendurinan ini dengan doa-doa Islam. Beliau juga merupakan pencipta tembang Durma. Sunan Bonang berdakwah melalui karya sastra dengan mengubah sastra suluk atau tembung tamsil. Antara lain suluk Wijil yang dipengaruhi oleh kitab Al-Sidi karya Abu Sa'id Al-Khair. Beliau juga mengubah tembang tombak arti atau penyembuh jiwa dengan nilai-nilai Islam. Kemudian beliau merupakan pendakwah yang ulet dan seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Karena pada masa dakwah beliau pernah mengalami kegagalan karena melakukan pendekatan yang keras hingga akhirnya membuat beliau dimusuhi oleh tokoh-tokoh ajaran Bariwara Tantrana. Tetapi hal tersebut tidak membuat beliau mundur untuk menyebarkan Islam. Yang selanjutnya adalah Sunan Derajat. Nama lain beliau adalah Syarifuddin Hashim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel. Dalam dakwahnya beliau juga menggunakan media pewayangan seperti saudaranya Sunan Bonang. Kemudian filosofi Sunan Derajat dalam penentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Adapun ke-7 tersebut adalah yang pertama, membangun resep tiasing sasomong atau kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada, yang artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subroto tanyipto marang pringo bayaning lampah, yang memiliki arti dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meper hadaning pancadriya, yang artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, hening-hening henung, dalam diam akan tercapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan yang mulia. Yang selanjutnya, mulia guna pancawaktu, yang artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani salat 5 waktu atau dicapai dengan menjalani salat 5 waktu ya. Yang selanjutnya, menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangyupan marang wong kang kudanan. Yang artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Inti dari poin terakhir ini adalah kita harus saling membantu sesama manusia yang membutuhkan. Ajaran-ajaran agama Islam disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah untuk dipahami dan dijalani oleh masyarakat. Kedekatannya dengan masyarakat didukung oleh kemampuannya dalam menyampaikan dakwah lewat kesenian. Kemudian Sunan Derajat juga merupakan pencipta dari tembang pangkur. Yang selanjutnya adalah Sunan Kudus. Nama lengkapnya adalah Ja'far Siddiq. Beliau adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung. Ia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasul. Sunan Kudus terkenal sebagai ulama yang menguasai ilmu usul hadis, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu sastra, matik, dan yang terutama sekali adalah ilmu fikih.
Karena itu, di antara para wali songo, beliau diberikan julukan Waliyul Ilmi, yang artinya wali yang menjadi segudang ilmu. Sunan Kudus juga terkenal di bidang kesenian. Beliau menyukai gending mas, kumambang, dan mijil. Beliau juga seorang pujangga yang mengarang dongeng-dongeng pondok yang mengandung nilai Islam. Salah satu pujangga beliau lainnya dalam menyebarkan Islam adalah pada saat Maulud Nabi Muhammad SAW. Orang-orang berduyun-duyun untuk datang di pintu gapura masjid. Semua orang harus membaca kalimat syahadat terlebih dahulu sebelum masuk masjid. Ini yang disebut dengan syahadatain, suatu ucapan dalam dakwah Islamiyah. Hal tersebut termasyhur di Jawa Tengah atau Jawa Timur sebagai upacara sekaten dari asal kata syahadatain. Di samping menyampaikan agama Islam, beliau juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Beliau juga membangun masjid dan menara Kudus. Ketika di Kudus, beliau memulai dakwah dengan membangun masjid dan menara Kudus. Arsitektur menara Kudus yang unik menggambarkan kompromi Islam dengan arsitektur setempat yang berjirikan Hindu sebagai upaya pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah mapan dan berbudaya. Yang selanjutnya adalah Sunan Giri. Nama lain atau gelar dari Sunan Giri adalah Joko Samudro. Nama ini diberikan oleh ibu angkatnya yang bernama Nyai Gede Pinatih. Kemudian nama lain beliau adalah Raden Paku. Nama ini diberikan oleh Sunan Ampel atas perintah ayah Sunan Giri. Beliau adalah anak dari Maulana Ishak dan Dewi Skardadu. Sebelum beliau menyebarkan agama Islam, beliau berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Dalam menjalankan agama Islam, langkah pertama yang diambil beliau adalah dengan mendirikan masjid untuk menyiarkan Islam. Kemudian beliau juga mendirikan beberapa pondok pesantren dan mengajarkan ilmu tafsir, fikih, hadis, nahwu, dan sorof kepada santrinya. Selain itu, Sunan Giri dalam dakwahnya juga mengirimkan santrinya ke pelosok-pelosok di Indonesia guna menyebarkan Islam seperti di Madura hingga Ternate. Selain dari jalur pendidikan, beliau juga berdakwah melalui karya seni yang beliau ciptakan seperti tembang dan permainan anak-anak. Selain menciptakan tembang untuk anak-anak, beliau juga pencipta tembang Asmarandono dan Pucung. Yang selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Nama lain dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menempuh pendidikan di Mekah, kemudian kembali ke Nusantara dan berguru kepada Syekh Maulana Ishak di Aceh. Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan daerah Jawa Barat dan Raja Banten. Masa dakwah beliau dilakukan dengan berbagai cara seperti kesenian, akulturasi budaya, dan pernikahan. Kesenian yang digunakan beliau untuk berdakwah adalah dengan menunjukkan seni gamelan. Dengan seni gamelan ini, Islam mudah diterima masyarakat karena masyarakat dahulu senang dengan kesenian ini. Masyarakat yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dianjurkan untuk mengucap kalimat syahadat terlebih dahulu. Kemudian Sunan Gunung Jati mengalami perjuangan yang cukup sulit karena pada masa ini terjadi ekspansi yang dilakukan oleh Portugis ke Nusantara. Selain itu, beliau juga mendirikan dinasti-dinasti Cirebon dan Banten. Yang selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Nama lain dari Sunan Kalijaga adalah Muhammad Said atau Joko Said, merupakan putra dari Raden Sahur. Beliau berkeyakinan bahwa masyarakat akan menjauh jika pendiriannya diserang, sehingga mereka harus didekati secara bertahap. Kecintaan orang Jawa terhadap wayang dijadikan Sunan Kalijaga untuk melakukan pendekatan. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam dalam cerita pewayangan yang disampaikan beliau. Kemudian diketahui juga bahwa beliau merupakan pencipta dari wayang kulit. Pada masa itu, wayang menjadi media yang efektif untuk menyebarkan Islam karena dengan wayang dapat menarik perhatian masyarakat, sehingga secara tidak sadar mereka telah mengenal nilai-nilai keislaman. Kemudian Sunan Kalijaga adalah orang yang menciptakan sekaten, gerbek maulud, layang Kalimosodo, baju takwa, dan tembang dandang gulo. Yang terakhir adalah Sunan Muria. Sunan Muria dikenal juga dengan nama Raden Prawoto. Nama lain beliau adalah Raden Said bin Raden Syahid.
beliau adalah anak dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Beliau adalah seorang sufi atau ahli tasawuf dan mengajarkan santrinya untuk belajar tasawuf. Pesantren beliau terletak di kaki Gunung Muria. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam di Jawa menggunakan metode yang sama dengan Sunan Kalijaga, dengan tetap melestarikan tradisi yang ada, hanya saja dibumbui dengan nilai-nilai Islam. Sunan Muria juga sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Kemudian beliau juga memadukan budaya Jawa dengan nilai keislaman seperti Nelung Dino, Pitung Dino, dan 100 Dino. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.